Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 16 Bencana Serakah. Orang kecil yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan, tidak memiliki kualifikasi apapun dan pengalaman adalah seorang pegawai kecil, tetapi tiba-tiba menjabat sebagai kepala ahli penilai. Menurut Effendi hal ini sangat aneh. Dia tidak tahu Sherina memiliki pemikiran apa, tapi dia tahu pandangan semua pemegang saham setelah mengetahui masalah ini. Effendi merasa sangat bersemangat. Sepertinya dia telah menemukan peluang emas. Setelah meminta Martin turun terlebih dahulu, Effendi mempertimbangkan detailnya dengan hati-hati, dan menelepon satu persatu. Pada saat ini, Darwin yang berada di sisi lain telah memasuki gudang perusahaan lelang. Di luar adalah pintu pengamanan dengan sidik jari iris dan kata sandi. Setelah masuk, ada hampir 1000 barang antik batu giok yang berharga. Ada beberapa pelelangan dari tokoh terkemuka di semua kalangan, dan juga ada sebagian koleksi dari grup Sinstar sendiri. Harga totalnya sulit untuk diperkirakan. Meskipun pekerjaan Darwin ini memiliki gaji yang rendah, tetapi dia melakukannya dengan rajin dan teliti, karena sedikit kesalahan saja dapat menyebabkan pencurian, dan keluarganya tidak akan mampu untuk mengganti rugi. Berdiri di dalam gudang, melihat ke sekeliling, Darwin tersenyum senang. Setelah mendekati rak indah yang penuh dengan barang antik giok, dia menyipitkan matanya, kemampuan melihat tembus pandangnya muncul, dan menatap sebuah perangkat perunggu dinasti Han Timur. Dengan sangat cepat energi kuno itu mengalir ke arahnya. Energi kuno ini hanya bisa dilihat dengan perspektif mata dewa, dan tidak bisa disentuh dengan kedua tangan. Dengan energi di dalam matanya sepertinya Darwin melihat adegan perang dan kekacauan dinasti Han Timur. Pemilik perangkat perunggu ini dibunuh secara brutal oleh seorang pelayan, kemudian mengisi perangkat perunggu itu dengan emas dan perak kemudian melarikan diri. Sekujur tubuh Darwin gemetaran dan tiba-tiba dia sadar. Setelah menenangkan diri, Darwin terus berjalan menuju koleksi berikutnya, yaitu pedang dinasti Tang. Sarungnya bertatahkan batu permata, ukiran kepala naga di gagang pedangnya, perkasa dan mewah, dan Darwin melihat ingatan tentang koleksi yang terkontaminasi di dinasti Tang itu. Setelah 5 koleksi berturut-turut, Darwin telah menyerap 5 energi yang berbeda. Dia tidak dapat menentukan energi jenis apa dari energi ini, dan hanya bisa menyebutnya energi kuno secara umum, karena hanya koleksi dengan usia yang tua yang memiliki energi seperti ini, dan semakin tua usianya, energinya juga semakin berat. Setelah setiap energi diserap olehnya, Darwin bisa merasakan energinya bangkit, kedua matanya nyaman dan hangat, bahkan kekuatan kaki dan tangannya sepertinya juga meningkat. Meskipun tidak mengerti alasannya, tapi dia tahu energi ini memiliki manfaat yang bagus baginya. Dengan begini, barang antik yang dipilih Darwin adalah bagian paling mahal. Setelah menyerap energi kuno dari 9 koleksi berturut-turut, wajah Darwin memerah dengan aneh. Sekujur tubuhnya terasa panas seperti habis meminum alkohol yang kuat, dan kedua matanya semakin merah. Dia ingin berhenti, tetapi tidak tahan dengan godaan koleksi ini. Setelah selesai menyerap koleksi ke-10, tiba-tiba kedua mata Darwin bergejolak, jantungnya berdetak kencang, peng. Dia terjatuh ke lantai dan tidak bergerak sedikit pun. Pada saat ini ada 11 orang yang duduk di dalam ruangan konferensi nomor 1 di perusahaan lelang. 10 diantaranya adalah 10 pemegang saham terbesar di perusahaan lelang, dan memiliki hak veto terbesar di perusahaan. Sherina juga merupakan salah satunya, dengan kepemilikan saham terbesar, tetapi tidak memiliki hak pengendalian,
dan 1 orang tersisa adalah asisten pribadinya, Surah. Pada saat itu Sherina bertanggung jawab atas grup Sinstar karena dukungan dari ayahnya, yaitu Jonathan Mo. Kalau tidak, perusahaan lelang Sinstar sudah cukup sibuk baginya untuk sementara waktu. 10 pemegang saham ini semuanya adalah rubah licik di dunia bisnis, memiliki pemikiran yang tidak dangkal, dan juga yang dikejar mereka adalah keuntungan, dan bukan perasaan manusia di dunia. Pada tahun itu Jonathan Mo membawakan laporan yang berlimpah kepada 10 orang ini, jadi 10 orang ini mendukungnya, tidak segan berinvestasi besar-besaran untuk membantunya mendirikan perusahaan lelang. Tapi sekarang Sherina telah menjabat, jika tidak ada balasan keuntungan, 10 orang ini tidak mungkin terus mendukungnya. Selain Sherina, Effandi manajer umum di perusahaan lelang adalah pemegang saham kedua, dan juga mengontrol keuangan perusahaan, serta terus bersaing dengan Sherina. Pemegang saham lainnya tentu saja mengetahui cerita di dalamnya, tetapi tidak ada yang mendamaikan, karena yang mereka inginkan hanyalah balasan keuntungan. Setelah pertemuan singkat selama 20 menit, suasana di tempat menjadi sunyi. Aku telah mengatakan hal ini dengan sangat jelas. Aku merasa aneh dengan pengangkatan Sherina kepada Darwin. Bahkan sedikit mengabaikan kepentingan perusahaan. Pertama-tama, posisi kepala ahli penilai adalah posisi yang begitu penting. Mengapa bisa diangkat dengan sembarangan? Harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang dalam di industri ini, bisa memiliki keunggulan yang luar biasa, serta dapat menjamin keuntungan perusahaan tidak akan hilang. Apakah seorang lulusan sarjana universitas tingkat 2 bisa mengambil alih? Apa alasan Presdir Sherina mengangkatnya? Apakah dia punya pengalaman penilai dalam perhiasan barang antik? Atau mungkin kalian punya hubungan yang ambigu? Jadi kamu ingin menggunakan uang perusahaan untuk menjaganya? Membayar gaji tahunan ditambah dengan bonus sebesar beberapa puluh miliar, benar-benar telah berpikir dengan sangat baik. Effandi berkata dengan penuh amarah. Sebelumnya dia sudah menjelaskan hal tentang Darwin ditunjuk sebagai kepala ahli penilai, menceritakannya dengan dilebih-lebihkan, dan pada saat ini menggunakan kata itu untuk mengakhiri pembicaraan, seketika meletakkan Sherina dalam posisi mengabaikan kepentingan perusahaan. Raut wajah seluruh pemegang saham sangat tidak senang. Semuanya menatap Sherina dengan tatapan penuh amarah. Tetapi wajah cantik Sherina tetap tenang seperti biasanya. Sejak awal dia sudah tahu bahwa Effandi memiliki niat untuk memberontak melawan perebutan kekuasaan. Masalah Darwin hanyalah alasannya untuk menyerang. Yang dikatakan Tuan Effandi mungkin benar, tetapi jika ingin mengetahui kebenarannya, kenapa tidak mengundang Darwin ke sini? Biarkan semua pemegang saham melihat penampilan aslinya kemudian baru menilainya. Perusahaan adalah milik semuanya, dan juga merupakan sumber keuangan keluarga Moku. Apakah aku akan mengangkat seorang sampah tanpa alasan yang jelas? Kata Sherina sambil tersenyum tipis. Apakah aku tidak mengetahui pemikiranmu? Kamu ingin meninggalkan perusahaan lelang, mengalokasikan uang tunai untuk merencanakan dan mempersiapkan merek terbaru Royal Jewelry. Kamu ingin semua orang membayar proyek barumu. Membiarkan sampah kepala ahli penilai ini menghancurkan perusahaan lelang, kemudian kamu melakukan sesuatu kepada perusahaan lelang dengan baik, memasukkan uang imbalan perusahaan ke Royal Jewelry, dan membuat uang semua orang menjadi milik keluarga Mo. Bukankah begitu? Tanda seru petik 2. Cibir Effandi, dan semua orang di tempat itu terkejut. Tatapan mata Sherina melihat Effandi ada sedikit rasa takut, tidak menyangka dia bahkan tahu hal rahasia seperti itu. Dia memang sedang mempersiapkan merek baru Royal Jewelry, dan tujuannya adalah pasar nasional. Ini adalah impian Jonathan Mo, dan Sherina ingin membantu ayahnya mewujudkannya.
Konfrontasi keduanya belum berakhir, di luar ruang konferensi terdengar suara langkah kaki yang kacau kemudian diikuti suara ketukan pintu yang cepat. Tuan Effendi, Darwin sudah ditemukan. Aku telah membawanya ke sini. Itu adalah suara Martin. Masuklah, kata Effendi. Pintu ruang konferensi dibuka dengan cepat. Kemudian dua satpam membawa masuk Darwin yang tidak sadarkan diri. Martin juga memegang sebuah bungkusan satin emas di pelukannya. Melihat ekspresi Effendi yang penuh semangat, ternyata adalah hal ini. Dia melihat kesempatan untuk menyanjung Effendi. Jika melakukannya dengan baik, kedepannya dia akan memuncak dan bersinar. Kenapa pingsan? Apakah kamu yang melakukannya? Effendi berkata dengan tidak senang. Dia ingin meyakinkan orang-orang, tentu saja tidak ingin jatuh ke tangan orang lain. Sherina dan Surah menjadi gugup saat melihat Darwin pingsan. Dan pemegang saham lainnya melihat Darwin dengan kecewa. Bagaimana seorang pemuda jelek ini bisa menjabat sebagai posisi kepala ahli penilai? Tidak, aku bisa bersumpah, saat aku dan satpam menemukannya di gudang barang pelelangan, dia sudah pingsan. Kalau tidak percaya bisa lihat kamera pengawas di gudang, aku juga tidak tahu kenapa dia pingsan. Kata Martin sesuai kebenaran. Setelah selesai mendengarkan ini, Effendi merasa lega, haha. Apakah kalian semua sudah melihat dengan jelas? Dengan pemuda yang jelek ini, Presdir Sherina ingin menunjuknya sebagai kepala ahli penilai. Ini sungguh hal yang konyol. Apakah dia pantas mendapatkan gaji tahunan sebesar beberapa puluh miliar? Dia punya kemampuan apa? Presdir Sherina, bagaimana kamu ingin menjelaskan ini? Sementara waktu belum ada penjelasan, bukankah seharusnya aku menyelamatkan orang terlebih dahulu? Kata Sherina dengan wajah yang dingin. Orangnya akan baik-baik saja, nafas dan detak jantungnya stabil. Hanya pingsan saja, aku telah menyuruh orang di kantor medis untuk memeriksanya, dan juga, sepertinya Darwin dalam bencana. Tiba-tiba kata-kata Martin berubah. Kemudian dia membentangkan kain satin sutra kuning yang ada di tangannya ke atas meja konferensi di depan semua orang, membukanya secara perlahan-lahan. Yang terbungkus di dalamnya adalah pecahan porselen yang berantakan. Melihat bentuknya sepertinya itu adalah artefak giok. Setelah melihat bentuk rusak itu dengan jelas, Effendi langsung membeku. Ini adalah cangkir 9 naga. Kata Effendi tanpa sadar. Iya, tapi sayang sekali, set cangkir 9 naga Tuan Effendi yang tidak ternilai harganya, yang dianggap sebagai barang berharga toko kota perusahaan lelang, telah disenggol oleh Darwin saat dia pingsan dan pecah, tidak ada satupun dari 9 cangkir itu selamat. Kata Martin dengan terlihat sakit hati, tetapi sebenarnya dia sangat senang. Cangkir itu pecah tidak ada hubungan dengannya, tetapi Darwin harus memikul tanggung jawab yang besar. Dan mungkin tidak bisa membalikkan badannya seumur hidupnya. Setelah Effendi mendengarnya, tentu saja suasana hatinya sangat senang seperti Martin. Karena Darwin telah memecahkan cangkir 9 naga, kesempatannya lebih besar untuk menjatuhkan Sherina. Tetapi ekspresinya lebih tertekan dibandingkan dengan Martin. Dan berteriak, sial. Ini adalah cangkir 9 naga. Harta karun yang diturunkan oleh dinasti Song. Barang yang hanya ada satu di seluruh dunia. Nilainya juga tidak terkira. Tetapi malah dipecahkan oleh anak sembrono ini, kepala ahli penilai sepertinya tidak memiliki kontribusi sedikit pun, bahkan memecahkan barang berharga toko kota, benar-benar seorang pembawa bencana. Dengan adanya kekacauan seperti ini, tidak ada pemegang saham mendukung Sherina lagi. Pertama usia dan kualitas Darwin, serta pengalaman kerja, jelas tidak bisa menjadi kepala ahli penilai. Pengangkatan ini sangat konyol. Kedua, nilai aset perusahaan lelang tidak hanya tercermin dari pendapatan omset, itu juga tercermin dalam produk koleksi tersebut.
Cangkir 9 naga adalah salah satunya, nilainya tidak terhitung, dan sekarang telah menjadi produk sampah, telah dipecahkan. Dengan barang berharga ini, Darwin tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Dengan begini, para pemegang saham tidak memiliki kesan yang baik terhadap Darwin, bahkan sangat muak dan marah. Aku pikir setelah Darwin bangun, akan ada sebuah penjelasan yang masuk akal. Kerusakan cangkir 9 naga, aku akan mengganti rugi kepada perusahaan. Setelah Sherina terdiam, akhirnya dia berbicara. Tapi kalimat ini sama sekali tidak bisa meredakan amarah semua pemegang saham. Karena dia hanya mengatakan ganti rugi terhadap cangkir 9 naga, dan masih tidak mengakui bahwa pengangkatan Darwin adalah hal yang konyol, dan tidak ada maksud untuk memecat Darwin. Ini membuat semua pemegang saham marah, dan juga sangat kecewa. Semua orang menatapnya dengan dingin dan tajam. Effendi mencibir, tiba-tiba berdiri dan berkata, kamu ganti rugi. Berapa yang akan kamu bayarkan untuk ganti rugi? Ini adalah barang berharga yang tidak ternilai. Masalahnya sampai seperti ini kamu masih saja memihaknya. Sesuka hati. Dia adalah pembawa bencana. Hari ini bisa memecahkan cangkir 9 naga, maka besok dia bisa menghancurkan seluruh perusahaan dengan mengandalkan keterampilannya yang tidak kompeten. Apakah Presdir Sherina masih tidak ingin mengakui kesalahan? Sebenarnya ada hubungan apa Darwin denganmu, dan kenapa harus menahannya? Kamu tidak perlu menanyai urusanku, kata Sherina. Baik. Aku tidak berhak bertanya. Jadi apakah pemegang saham mempunyai hak? Apakah kamu ingin berjalan sendiri, dan mengabaikan kepentingan para pemegang saham? Menurutku bukankah seharusnya kamu mengundurkan diri? Kamu sama sekali tidak pantas memimpin perusahaan lelang. Hari ini aku akan mendakwamu dengan berani. Aku menghormati Jonathan Mo, tapi kamu terlalu mengecewakan. Tolong jangan merugikan perusahaan lelang lagi. Akhirnya Effendi menunjukkan ambisinya, berbicara dengan lancar dan mendorong Sherina ke jalan buntu. Para pemegang yang sedang duduk juga terus mendukung Effendi, dan mengkritik Sherina dengan kejam. Sementara waktu Sherina telah diasingkan, penampilannya tegas tetapi keduanya sedikit panik. Pada saat dia mengambil alih, Jonathan Mo pernah berkata, bisa membantunya sehari tetapi tidak bisa membantunya seumur hidup, jadi semua mengandalkannya setelah dia mengambil alih, dan sekarang dia tidak akan membantunya. Dan Victor yang tertarik dan sangat merekomendasikan Darwin, meskipun berstatus tinggi, tetapi juga sulit untuk meyakinkan para pemegang saham ini, karena dia adalah anggota keluarga Mo, para pemegang saham akan meragukan niatnya. Lagi pula yang dikejar para pemegang saham ini adalah keuntungan, dan juga tidak akan mempercayai Darwin karena perkataan Victor. Sherina sedikit tidak bisa berkata apa-apa, benar-benar telah ditekan oleh Effendi. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan serangan baliknya, tetapi Darwin telah pingsan, bahkan jika dia tidak pingsan, apakah dia bisa membantunya membalikkan keadaan? Sherina juga memiliki sedikit keraguan dan menyesali pilihannya ini. Tepat pada saat ini, Darwin yang terus tidak sadarkan diri, kelopak matanya yang tertutup tiba-tiba bergerak, dan membuka matanya.